channel ini semakin berkembang, pasti banyak juga yang nyerang. Cuman harapan saya buat teman-teman YouTuber yang suka sejarah, misteri. Itu One Podcast Pojok Rangga, kembali lagi di sesi tanya sahabat bersama siapa? Tentu dia ini sudah seorang YouTuber dan sekarang juga subscribe-nya banyak loh. Ini tentu tidak mudah. Saya kira penting untuk Mas Bro yang ada hari ini nonton untuk menelisik kisahnya bagaimana sih ini bisa sampai 2000 gitu. Dan yang anehnya ini kontennya katanya misteri-misteri ya. Gak tahu, mungkin orang penakut tapi senang sama yang misteri-misteri ya. Apalagi kalau misteri perasaan kayaknya ini paling ahli ya. Tapi misteri hati yang misterius misterius gaib ya. Selamat pagi Aegi, gimana kabarnya Aegi? Selamat pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa Aegi? Kebetulan sekarang sibuknya tidur. Tidur. Iya. Oh, jadi baru kemarin sakit. kenapa Bang Egi gak bikin komunitas kaum rebahan? Oh, itu udah ada. Udah ada ya. Terus sekarang rencana mau bikin komunitas apa? Komunitas ngopi. Ngopi. Oh. Gimana itu bisa sampai membuat komunitas ngopi? Kalau itu sesuai yang dikatakan oleh Bapak Proklamator bahwa di setiap orang yang sedang berdiskusi sambil ngopi itu banyak menghasilkan perubahan. Jadi janganlah kita meremehkan orang-orang yang suka ngopi. Oh gitu ya. Karena di sana banyak terjadi perubahan. Oh, iya. Maka dari sana saya bercita-cita atau berinisiatif ingin membuat komunitas pemuda kopi ya. Pemuda kopi ya. Walaupun sekarang masih seneng yang gaib-gaib ya. Oh iya. Kalau gaib perempuan seneng nggak? Oh enggak, kalau yang perempuan itu harus yang dia. Harus yakin ya. Barangkali kan sekarang ini ada juga kan yang sampai memakai hal-hal gaib itu untuk misalnya dapat istri, untuk dapat pacar, pelet lah kalau bahasa Kalau buat ininya. saya itu kurang fair. Kurang fair ya. Yang gituan. Jadi gimana bagusnya? Kalau saya punya niat kayak gitu, mungkin udah dari dulu. Udah dari dulu ya. Makanya kalau menurut saya itu lah. Gak fair ya. Nah oke, sebelumnya ini kita ada sponsor juga. Ini kopi ya, kopi lokal ya, kopi andalan Mekar Manik ya, kopi Al Muhtar, dan juga sabunnya juga Periclean ya. Jadi buat Mas Bro yang hari ini nonton yang mau order silakan klik link di bawah ini ya, nanti saya share linknya di deskripsi video ya. Nah gini Kang Egi, itu kenapa sih Kang Egi awal mulanya membuat YouTube namanya Wanci Sarebo itu maknanya gimana sih filosofisnya, terus sampai hari ini Kang Egi ini membuat konten YouTube gitu channel. Kalau dari segi nama channel dulu, kenapa saya ambil nama Wanci Sarena? Karena menurut beberapa hadis ya. ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa makhluk-makhluk gaib itu keluarnya pas waktu menjelang petang. Menjelang petang itu subuh. Menjelang petang itu Wanci Sarena, maghrib. Oh maghrib ya. Kalau bahasa Sunda itu Wanci Sarena. Oh. Itu ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa makhluk gaib itu keluarnya menjelang petang. Kebetulan saya itu berinisiatif untuk membuat channel YouTube mengenai misteri dan sejarah. Misteri ya. Udah aja namanya itu aja lah, biar ngepas gitu. Pas. Kemudian nggak asbun juga. Ketika saya menamai suatu channel YouTube, nggak asal membuat ya. Jadi ada filosofi. Ada pendorong juga ya. Ya. Dan itu gimana respon dari misalnya penonton, respon dari masyarakat tentunya ketika ada misalnya konten Kang Egi seperti sejarah, terus hal-hal gaib yang kadang kan ada orang yang nggak percaya juga kepada hal-hal gaib gitu. Nah untuk respon sendiri
saya rasa untuk pasaran orang-orang Indonesia mengenai tontonan, hal-hal mistis itu masih menjadi hal yang luar biasa. Karena apa? Karena orang-orang Indonesia itu sangat mempercayai akan hal-hal mistis sejak dari zaman dulu ya, dari zaman nenek moyang. Makanya pasaran di YouTube juga yang namanya channel misteri, sejarah itu lumayan ratingnya. Makanya saya juga bikin channel itu mengenai misteri dan sejarah. Ada nggak bisa ya konten yang memang ketika Kang Egy itu membuat itu benar-benar gitu, faktanya itu yang dirasakan Kang Egy itu kejadian gitu? Oh, pernah. Di mana itu Kang? Ini di sini kebetulan di sebelah. Oh gitu. Gimana itu Kang sampai bisa Kang itu kerasa gitu? Bukan kerasa lagi tapi ngeliat. Oh gitu. Jadi itu pas bikin video ketiga. Tentang apa itu Kang? Uji nyali ya. Jadi peninggalan reruntuhan Belanda. Oh, di mana itu? Itu ada di sebelah. Oh, di sebelah ada ya. Masih ada sini. Nah, kebetulan saya coba uji nyali di sana selama 2-5 menit. Awalnya kan saya juga tanya-tanya dulu ke masyarakat di sini mitosnya apa nih. Ternyata kata masyarakat setempat, salah satu mitosnya kalau difoto di sini nanti ketika di print fotonya bakal ada yang ikut foto, tapi bukan dari bangsa kita, katanya gitu. Saya udah percaya awalnya. Saya coba membuktikan uji nyali di sana, tapi nggak ngefoto. Saya coba berdiam diri selama 2-5 menit, baru ke hitungannya udah 3 menit. Itu pas saya lihat di atas pohon ada yang duduk. Dan itu kesut gitu, foto. Iya. Gitu. Ada yang duduk itu warna putih, kemudian jubahnya panjang. Oh. Bentuknya putih atau gimana? Iya putih, jubahnya panjang. Oh gitu. Itu ada ya di foto ya? Fotonya. Oh iya itu ya. Nah selain itu ada lagi nggak pengalaman pas bikin misalnya kejadian selain yang di sini? Kalau yang langsung kejadian belum ya. Baru itu ya, dan itu benar terjadi. Dan itu banyak yang ditonton ya sama penonton ya, lumayan ya. Nah menarik sebenarnya, walaupun saya juga sebenarnya dulu penakut, cuman ada mitos bahwa, mitos ketika kita misalnya ya ngambil air yang memang orang yang sudah meninggal itu biasanya rasa takut itu hilang gitu. Kang Egy percaya? Kalau yang saya alami ya sampai hari ini saya nggak terlalu inilah sama hantu kayak gitu ya. Malahan di kantor yang pernah ada sih saya juga alami. Jadi pas lagi kerja itu ada suara gitu loh, tapi cuma tinggal dalam waktu kayak Kang Egy gitu ya. Dan memang gaib itu memang benar-benar ada ya. Iya, itu kan sudah jelas di surat Al-Baqarah ya. Kita itu harus percaya terhadap yang lain juga. Oh gitu. Nah ini Kang, selain tadi ada dorongan lain yang memang Akang itu membuat YouTube itu gitu. Ada juga. Apa itu Kang? Dari sisi sejarah. Selama ini kan para sejarawan ngebongkar secara real ya. Tanya-tanya dari manusia ke manusia, dari mulut manusia ke manusia. Nah saya ingin membongkar sejarah di sisi lain. Ya. Kita coba tanya-tanya ke alam yang lain. Misalkan melakukan proses mediumisasi, tapi dengan orang yang bisa juga. Kita coba tanya-tanya sama jin setempat yang memang jin itu kan umurnya emang ratusan sampai ribuan tahun kan, bahkan belum mati-mati mungkin sampai sekarang. Mereka pasti sedikitnya mengetahui sejarah mengenai suatu tempat yang ada di sana, walaupun mungkin secara yang namanya jin mungkin tidak mungkin 100% bisa menampakkan ke semua orang gitu ya. Bukan menampakkan, menyebutkan sejarah yang benar. Ya, tidak mungkin 100%, tapi setidaknya saya punya pembanding gitu. Dari misalnya budayawan, sejarawan seperti apa versinya ya? Dari budayawan, sejarawan, dari bangsa manusia itu seperti apa, kemudian dari makhluk gaib itu seperti apa. Itu ada nggak konten yang misalnya betul-betul itu ngebahas terkait sejarah gitu?
Ada itu. Itu tentang apa kan? Tentang kerajaan Arca-Manik. Oh, gimana itu kan cerita kenapa Kang bisa mengungkap itu? Karena kan pasti ya berbicara sejarah karena sumbernya ini lumayan juga, lumayan sulit lah ya kita menemukan sumber yang memang benar-benar itu bisa terverifikasi lah gitu. Benar. Itu juga berangkat awalnya saya kan ngobrol dengan salah satu budayawan dari Majalaya. Ternyata di sini itu terdapat jejak peninggalan situs kerajaan. Situs kerajaan ya. Namanya Kerajaan Arca-Manik. Tahun berapa itu Kang? Pokoknya pasca kerajaan Sumedang Larang tidak ada. Oh, Jadi masih peninggalan kerajaan Pajajaran dan Sumedang Larang. Sumedang Larang. Nah, tapi ketika lihat di peta Salakanegara ternyata zamannya itu nggak jauh dari peta Salakanegara kerajaan Arca-Manik itu. Memang yang namanya sejarah itu kan beda-beda versi ya. Ya, gitu. Beda versi. Namun yang saya yakini itu salah satunya bahwa kerajaan Arca-Manik ini merupakan kerajaan tempat penyimpanan harta peninggalan Pajajaran dan Sumedang Larang. Oh, jadi Arca-Manik itu salah satu sumber sumber aset sejarah di sana ya. Jadi ketika kerajaan Pajajaran dan Sumedang Larang runtuh, maka penerusnya itu adalah kerajaan Arca-Manik sendiri. Oh gitu. Jadi ada sebenarnya di Bandung itu ada jejak sebenarnya. Cuman tidak terekspos atau belum tergali ya. Tapi setelah saya coba menelusuri ke beberapa narasumber, budayawan, kemudian salah satu keturunan dari Sumedang Larang juga, ternyata membenarkan bahwa kerajaan Arca-Manik itu memang pernah ada. Oh, itu budayawan siapa Kang yang akan temuin selain yang di Majalaya itu? Itu Kang Dama. Di mana itu Kang? Itu yang dari Majalaya. Oh, di Majalaya. Oh, itu ada sumber tertulis atau hanya lisan? Kalau yang saya lihat itu dari buku ya, kayak babad lagi Oh, semacam. babat. Oh, jadi memang banyak sebenarnya ya sumber-sumber yang bisa digali. Nah, rencana hari ini apa Kang? Konten yang akan dibuat untuk Kalau rencana untuk kedepannya, saya ingin membongkar sejarah-sejarah jangan dulu yang jauh ya, minimal di Kabupaten Bandung aja dulu. Oh gitu. Karena setelah saya ngobrol-ngobrol dengan para sejarawan dan budayawan di Kabupaten Bandung ini yang terdapat 111 situs. 111 ya? 111 situs. Itu yang terdaftar di Kabupaten Bandung. di Pemda atau Di Pemda. Oh, di Pemda. Itu yang baru terdaftar, apalagi yang tidak terdaftar ya. Oh ya. Pasti lebih banyak lagi. Nah, saya ingin mencoba untuk menggali sejarah dari sana dulu. Oh gitu. Jadi karena mungkin ingin menggali lebih jauh ya, karena bisa saja bisa lebih ya sebetulnya ya aset budaya di Kabupaten Bandung itu. Nah, selain yang tadi ya yang gaib itu, ada nggak misalnya saya itu nonton tuh ya, ada yang gaib Ustadz apa? Ujang. Ujang Bustami. Itu gimana itu kan? Gimana maksudnya gimana? Kenapa bisa membuat konten itu gitu bersama Ujang Bustami gitu. Kang Ujang Bustami itu. Oh, bukan membuat sama Kang Ujang Bustami, mungkin memperagakan. Oh, memperagakan ijazah. Oh, ijazah ya. Oh. Kalau membuat barang atau kali barang itu belum. Oh, belum. Tapi baru memperagakan ijazahnya. Ijazahnya. Ijazah dari Kang Ujang Bustami. Oh. Emang kebetulan itu sangat menarik, ilmunya sangat menarik, dan saya membuktikan memang benar adanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada memang ya orang yang percaya dengan ijazah kan sampai-sampai dia itu karena ya mungkin guru-guru ngaji lah gitu ya. Kebanyakan kan tidak puas dengan satu guru, kadangnya kiai itu jadi dia mencari lagi kiai lain gitu ya. Intinya untuk mempelajari lebih lanjut ya gitu ya. Jadi intinya menyampaikan pesan bahwa pesannya apa yang ingin disampaikan itu, pesan yang ingin disampaikan oleh Kang Edi mengenai yang tadi ijazah itu. Nah, kalau menurut saya pribadi pesannya buat sobat-sobat nyebut ke Mas Bro di sini ya. Mas Bro mengenai ijazah kan itu masing-masing memiliki kepercayaan sendiri ya. Kalau yang mempercayai
mengenai ijazah keilmuan ya silakan. Diamalkan ya. Kalau yang tidak mempercayai ya jangan menghujat lah. Jangan. Kita saling menghargai aja. Saling menghargai ya, walaupun misalnya hari ini misalnya Kang Egi senang ijazah ya silakan. Kalau yang mau senang gaib silakan ya. Yang tidak senang ya silakan. Oh gitu. Nah ini ada nggak rencana buat konten lagi itu yang gaib ini? Iya pasti ada. Rencana uji jali kemana ini? Emang fokusnya di sana. Oh gitu. Enggak, soalnya konten misteri ini menarik ya. Saya pernah nonton satu channel itu. Hanya ngomong, dia cerita itu yang nonton luar biasa. Cerita ini ya. Iya, jadi cuma cerita doang gitu. Itu ada juga masyarakat Indonesia itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang Indonesia itu sangat senang sekali tentang hal-hal yang gaib, tentang cerita-cerita mistis, karena emang sudah budaya dari leluhurnya. Makanya pasaran mengenai channel-channel mistis itu ratingnya masih baik. Nah, Kang, ada nggak tips dari Akang nih, karena kan gini ya, berbicara konten Akang ini kadang ada mungkin ya norma, etika, aturan yang harus dipakai. Mungkin ya, semua konten mungkin sama ya, ada aturan gitu. Apalagi kalau misteri kan ini ada resiko sebenarnya. Resiko itu tadi ya, kita mungkin bisa terancam secara kejiwaan misalnya. Nah, menurut Akang tips dari Akang gimana untuk memulai misalnya yang mau memulai memulai YouTube dari konten kayak Akang gitu, mistis, sejarah misalnya. Kalau saran dari saya, kalau pengen membangun channel mengenai channel mistis, yang pertama dan pasti wajib itu kita harus berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta izin, minta perlindungan kemanapun kita akan pergi. Karena kuncinya cuma itu satu sebenarnya. Gitu ya. Tapi dengan syarat hati kita emang benar-benar yakin. Kalau nggak yakin ya sama aja dengan bohong. Oh gitu. Jadi jangan sampai kita itu tidak mau memulai lah. Terus tadi tidak memulai dengan berdoa kepada Allah ya intinya. Terus hilangkan rasa takut. Rasa takut. Coba hilangkan rasa takut dari sekarang. Oh gitu. Karena mereka juga sama-sama makhluk. Jadi jangan takut sebenarnya. Karena kalau semakin kita takut, mereka itu semakin mendekat. Karena kalau yang menurut buku yang saya baca, bahwa makhluk gaib itu akan tahu aura-aura mana saja manusia yang takut, mana saja manusia yang pemberani. Itu akan kelihatan. Akan kelihatan ya. Kelihatan auranya. Jadi ketika kita sedang ketakutan, maka mereka akan semakin iseng, semakin dekat ya. Jadi saya juga aneh, teman di kantor ada, dia itu nonton YouTube, nonton misteri, takut tapi ditonton. Kata saya, kenapa kalau takut itu ditonton? Ya gak tahu, rame aja. Kata saya, ini gimana? Aneh saya ini penikmat penonton itu ya. Sieun tapi ditontonan gitu. Aigi fenomena ini menurut Aigi gitu ya, fenomena penonton gitu menurut Aigi gimana ini? Lagi-lagi kan yang tadi saya katakan bahwa orang Indonesia itu senang sama hal mistis, walaupun kenyataannya banyak yang gak berani. Tapi kayak yang terpacu ada dalil nih kan, wah ini ramai nih, padahal gak berani lihat. Hampir perempuan seperti itu sih, rata-rata perempuan. Kalau saya sendiri, dia kan kebetulan sejak dulu pas kuliah, kan kos itu dari tempat ke tempat ya, pindah kosan itu. Nah kebetulan tiap kosan yang saya tempati itu pasti ada cerita mistisnya. Oh ada ya? Ada. Oh. Kadang si kosan itu dulu bekas orang yang bunuh diri, kemudian dulu tempatnya bekas orang yang dibunuh. Itu selalu ada. Selalu ada ya. Dan itu pernah ngeganggu juga. Ngeganggu juga pernah. Tapi Aigi gak pernah takut ya karena punya Allah ya. Awalnya saya takut. Oh takut ya. Karena kelamaan takut. Oh gitu. Sama-sama makhluk. Oh iya. Asalkan jangan saling mengganggu saya. Ya aneh juga gitu, saya pas ketemu Aigi kok mistis gitu. Padahal dulu
apa sama penakut. ya maksudnya ke situ. Cuman aneh juga gitu, kok ini kontennya gaib semua gitu. Itu Aegi sekarang subscribe sudah ini ya, sudah monetisasi ya, mencapai 2150. Oh gitu. Itu awal mulanya gimana sampai dari awal merintis sampai sekarang gitu? Ya intinya harus fokus kan. Fokus ya. Harus fokus. Jadi yang pertama harus ditanamkan ketika membangun channel YouTube itu, pertama rasa optimisme, yang kedua rasa sabar, terus yang ketiga kita itu harus membangun channel berdasarkan hobi, biar enggak kecewa. Kalau berdasarkan hobi, kita kan mikirnya hitung-hitungnya nyimpen aja lah, nyimpen video gitu. Tapi kalau niatan kita udah pengen AdSense, bayaran, nanti ujung-ujungnya bakal kecewa, karena saking lamanya menunggu gitu. Nah, channel Wanci Sarepnya pun dari hobi ya? Dari hobi, kemudian ya nggak terlalu berharap sama AdSense awalnya. Kita cuma melakukan penelusuran karena ingin menggali sejarah gitu. Jadi dibawa enjoy aja. Bawa enjoy ya. Tahu-tahu udah 2000 aja. Iya, luar biasa ini. Padahal cuma main-main dari gaib kan, dari sejarah ini bisa banyak kata saya. Sebenarnya kan gini ya, kadang orang ya saya juga baca buku Kang Deddy Corbuzier ya. Jadi menurut dia juga itu awalnya memulai YouTube itu bukan sebagai profesi atau misalnya nyari uang. Karena gini, menurut dia ketika misalnya YouTube ini dianggap bisa menyimpan semua file gitu. Kadang kan kalau laptop, HP itu kan terbatas simpan kan video, makanya dia upload aja. Ternyata nggak tahu yang nonton banyak gitu. Saya juga sih sebenarnya hobi dan karena mungkin seneng ngobrol lah. Jadi udahlah bikin podcast gitu ya. Nah, yang awalnya obrolan itu di dunia nyata ya, kita pindahkan ke dunia maya. Ya. Kang, ada ini nggak harapan untuk para YouTubers nih, khususnya mungkin yang suka dengan konten gaib, misalnya dengan konten-konten yang seperti Akang lah gitu. Apalagi kan konten sejarah ini kan pasti banyak banyak kontroversial ya, terutama para sejarawan. Karena kan para sejarawan itu dia memandang bahwa ya sejarah itu ya harus sesuai fakta dan data gitu. Nah, pasti ada dong kontra dong. Itu pasti ada. Apalagi nanti kalau misalkan channel ini semakin berkembang, pasti banyak juga yang nyerang. Cuman harapan saya buat teman-teman YouTuber yang suka sejarah, misteri, coba bangun channel tersebut berdasarkan hal-hal yang masuk akal juga. Jangan sampai pengen channel ini cepat naik, istilahnya menghalalkan segala cara dengan melakukan settingan yang pokoknya berlebihan lah. Tetap kita juga harus mencicipi keilmuan di dalamnya. Malah kan ada sampai bikin konten itu sampai ngehina orang, sampai misalnya ke hal-hal yang sifatnya psikologis orang lah gitu ya. Nah itu jangan sampai lah ya. Jadi bikin konten itu semanfaat mungkin ya, jangan sampai bikin konten bikin saja gitu ya, tanpa kita melihat bahwa manfaat kita ini bikin konten ini untuk apa gitu ya. Ya, terima kasih Kang Egi atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita podcast lagi aja ya. Kalau misalnya Kang Egi senang misteri, boleh kita misalnya wawancara budayawan gitu, podcast gitu. Saya podcast maksudnya. Karena saya penasaran juga sih sebenarnya. Karena yang saya tonton itu kan jujur saya itu senang nonton film-film misteri gitu, kayak detektif misalnya kan mengungkap peristiwa gitu. Karena menurut saya misteri itu membuat kita berkembang dalam berpikir ya. Itu salah satunya gitu. Sebelumnya
Jangan lupa juga subscribe YouTube Kang Egi ya. Siap. Apa namanya kan? Wanci Sarukna. Wanci Sarukna ya. Nah itu jangan lupa juga di subscribe, di like dan tonton semua video-videonya Mas Bro, oke? Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman Mas Bro, keluarga Mas Bro semua di Pojok Rangga Official ya. Jangan lupa juga itu Mas Bro ya. Sambil hari ini mungkin Mas Bro lagi makan, yang lagi minum, yang lagi ngopi, silahkan dinikmati. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya, hostnya Rangga, dan mungkin kita akan berjumpa lagi dengan host kita semua, Kang Egi ya, Mas Bro Egi ya. Atur nuhun Kang Egi. Ya, sami-sami. Back to podcast Pojok Rangga.